Selamat pagi, kami dari Kompas Roblox ingin mempresentasikan untuk UAS Manajemen Proyek Sistem Informasi, yaitu dengan topik Sistem Informasi Pemesanan Bread Bakery berbasis web atau mobile. Nah, jadi kita beranggotakan 5 orang, yaitu Jeremy Haryano, Satria, yang kedua Zevanya Septian Sanjaya, dan yang ketiga saya sendiri, Dwi Awan Septiadi, dan yang keempat Muhammad Anas Nur Hisham, dan yang kelima Abid Alfian Putra. Kita masuk ke pendahuluannya, yaitu latar belakang. Jadi, Bakery ini merupakan usaha bakery, yaitu jenis kuenya itu ada roti, pastry, yang masih melayani pemesanan secara manual atau melalui media sosial. Nah, jadi di sana itu pemesanannya itu masih menggunakan sistem kayak by DM ataupun WhatsApp. Jadi belum mempunyai sistem yang terintegrasi untuk pemesanan di sana. Nah, permasalahannya di sana itu seperti antrian panjang saat jam ramai, yang kedua risiko salah catat pada pesanan khusus atau pre-order, dan yang ketiga pencatatan transaksi dan pembayaran belum terintegrasi, masih menggunakan catatan buku manual, dan yang keempat tidak ada media pemesanan terpusat. Dan yang selanjutnya tujuan proyek. Tujuan proyek di sini itu adalah untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web atau mobile untuk memudahkan pelanggan. Yang kedua, membantu untuk pengelolaan daftar pesanan agar lebih cepat, rapi, dan akurat. Dan yang ketiga, itu meningkatkan efisiensi proses bisnis dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mendukung transformasi digital UMKM di bidang kuliner. Nah, yang selanjutnya untuk Devanya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kita masuk di lingkup proyek dan deliverables, yang dimana itu ada cakupan utama yang berisikan sistem pemesanan online yang bisa pre-order atau secara langsung ke tokonya. Yang kedua, dashboard admin untuk manajemen pesanan dan transaksi. Yang ketiga, modul pembayaran digital itu bisa melalui upload bukti transfer. Lalu fitur notifikasi status pesanan. Untuk selanjutnya, deliverables, dokumen analisis, desain UI UX, minimum viable product atau bisa disebut MVP, aplikasi final, dan panduan pengurus atau user manual. Lalu di informasi umum proyek, sponsor atau pemilik yaitu Britop Bakery, untuk manajer proyek yaitu Dwi Ahmad Septiadi, untuk durasinya 12 minggu, 6 Oktober sampai 26 Desember 2025. Lalu estimasi anggarannya 25 juta sampai 30 juta. Untuk sumber dananya internal Breadtop Bakery. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini ada struktur dan peranan tim. Nah, jadi di sini itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah manajer proyek. Di sini manajer proyeknya adalah Dwi Ahmad Setiadi, dan Dwi Ahmad ini bertugas sebagai koordinasi dan pengawasan. Lalu ada analisis sistem. Nah, di analisis sistem ini yang bertugas adalah Jeremia Reno. Nah, Jeremia ini bertugas untuk kebutuhan dan juga alur dari sistem yang dibuat. Lalu ada UI UX designer. Nah, UI UX designer ini yang mengerjakan adalah Abid Alifian Putra. Nah, di sini Abid ini mendesain antar muka dan juga interaksinya seperti apa. Lalu ada programmer, yaitu saya sendiri. Nah, di sini tugas saya adalah melakukan pengembangan aplikasi dan juga database-nya. Nah, yang terakhir adalah quality assurance, dan yang mengerjakan adalah Zevanya Sepian, dan Zevanya ini melakukan pengujian dan laporan apabila terjadinya bug.
Oke, selanjutnya adalah metodologi pelaksanaan. Nah, di metodologi pelaksanaan ini terdapat eh, beberapa poin yang bisa kita lihat. Untuk poin pertamanya sendiri yaitu pendekatan kita menggunakan pendekatan hybrid, yaitu waterfall dan agile. Lalu waterfall sendiri untuk poin kedua itu kita gunakan untuk inisiasi, analisis, kebutuhan, dan perencanaan sistem. Lalu di poin ketiga ada agile atau scrum. Nah, ini kita gunakan untuk tahap pengembangan atau sprint agar lebih fleksibel terhadap masukan yang akan datang. Lalu di poin terakhir ada alat kolaborasi. Jadi di alat kolaborasi ini yang kita gunakan, yang pertama ada Trello atau tugas, yang kedua ada GitHub untuk mengupload berbagai macam kode juga. Lalu ada Google Docs untuk segala jenis dokumentasi yang kelompok kita lakukan. Dan yang terakhir ada rapat mingguan. Oke, selanjutnya adalah manajemen stakeholder. Nah, di sini ada 2 poin utama. Yang pertama adalah stakeholder utama. Nah, siapa saja stakeholder utama di sini? Nah, di sini bisa kita lihat yang paling tinggi tingkatannya adalah pemilik bakery pastinya. Lalu yang tinggi itu ada manajer proyek dan juga ada tim pengembangan. Nah, strategi keterlibatannya itu ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sini. Nah, pemilik itu melakukan rapat mingguan untuk evaluasi progres dari proyek ini. Lalu untuk karyawan, di sini dia melakukan pelatihan penggunaan sistem menjelang implementasi. Lalu ada pelanggan. Nah, di sini pelanggan sudah pasti bisa melakukan survei kepuasan dan juga uji coba aplikasi yang telah diluncurkan. Lalu di sini ada jadwal proyek atau timeline yang minggu ke 1 sampai 3 ini ada inisiasi, analisis kebutuhan, dan desain UI UX. Minggu ke-4 sampai ke-7 ada pengembangan fitur dasar atau MVP, integrasi frontend atau backend, dan modul pembayaran. Di minggu ke-8 sampai 9 iterasi pengembangan dan perbaikan sprint 1 dan 2. Di minggu ke-10 ada penyempurnaan fitur dan finalisasi integrasi. Di minggu 11 ada pengujian sistem UAT dan QA testing. Di minggu 12 ada dokumentasi dan penutupan proyek. Lalu estimasi anggaran proyek. Yang pertama, pengembangan aplikasi, yaitu 18 juta, analisis UI UX, pemrograman, dan QA. Yang kedua ada infrastruktur 3.500.000, yaitu ada hosting, domain, dan server. Yang ketiga dokumentasi dan pelatihan 2.500.000, dan yang keempat ada cadangan resiko, yaitu 2 juta sampai 3 juta, dan totalnya itu ada 25 juta sampai 30 juta. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh saya, yaitu evaluasi dan lesson learn. Yang pertama itu indikator keberhasilan atau KPI. Ada poin pertama yaitu sistem berjalan tanpa error mayor. Yang kedua itu proyek selesai tepat waktu, yaitu kurang dari sama dengan 12 minggu dan sesuai anggaran. Yang poin ketiga itu tingkat kepuasan pelanggan lebih dari sama dengan 80%. Dan selanjutnya yang kedua itu pelajaran yang dipetik dari lesson learn ini, yaitu yang pertama pentingnya mekanisme review rutin untuk mengelola perubahan kebutuhan. Yang kedua itu buffer. Waktu pada fase desain sangat membantu antisipasi atau revisi.
Yang ketiga itu komunikasi terjadwal, efektif mengurangi miskomunikasi antar tim. Yang selanjutnya, yang selanjutnya itu, yang selanjutnya itu ada estimasi anggaran proyek. Yang pertama itu pengembangan aplikasi, yaitu sekitar 18 juta rupiah yang dianalis UI UX programmer dan QA. Yang kedua itu infrastruktur, sekitar 3,5 juta rupiah, yaitu hosting, domain, dan server. Yang ketiga itu dokumentasi dan pelatihan. Sekitar anggarannya itu 2,5 juta. Untuk yang keempat itu cadangan risiko atau kontingensinya, yaitu sekitar 2 sampai 3 juta rupiah. Untuk yang terakhir itu totalnya sekitar 25 sampai 30 juta rupiah. Kesimpulan dari proyek ini yaitu bertujuan mentransformasi proses pemesanan bread top bakery menjadi lebih modern dan efisiensi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.